Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Namun sebelum saya membahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sayukade Aryani, absen 32 dengan NIM 2211031289, Prodi PGSD kelas C2 Denpasar. Untuk dosen pengajar saya bernama Ninyoman Ayu Suciartini, SPD MPD. Baik, langsung saja ke materi. Kita bahas dulu kalimat efektif. Mulai dari pengertian kalimat efektif. Di sini sudah tertulis menurut KBBI, kalimat efektif diartikan sebagai ada efek atau akibat, pengaruh, kesan. Jadi, dapat diartikan kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa kalimat efektif yaitu kalimat ini adalah kalimat yang sudah jelas, sudah padat, sudah logis, dan sudah sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Nah, di sini diberikan soal sebanyak 7, ada 7 soal. Nah, langsung saja kita bahas ya. Untuk soal pertama, saya keberatan menerima gagasan saudara. Nah, itu kalimat yang belum benar atau yang masih keliru. Nah, lalu perbaikannya bagaimana? Di sini kita bisa melihat pada slide, perbaikannya menjadi saya keberatan dengan gagasan saudara. Nah, apa bedanya dan mengapa begitu? Kita bisa lihat di penjelasannya. Jadi di penjelasan, di dalam kalimat tersebut mengandung arti yang ambigu atau berarti dua makna. Jadi satu kalimat itu bisa berarti dua makna, bisa berarti ini atau itu. Hal itu bisa diperhatikan dari bentuk keberatan menerima. Nah, pada soal yang belum diperbaiki, kalimat yang belum diperbaiki, itu ada bentuk keberatan menerima. Di sini dinilai keliru karena di sana mengandung arti yang berbeda antara keberatan dan menerima, itu artinya berlawanan. Keberatan artinya tidak mau menerima gagasan, namun di sini juga ada kata menerima yang berarti menerima gagasan. Nah, untuk itu kalimat ini agak susah untuk ditinjau yang mana makna yang sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya dari kalimat tersebut mengindikasikan bahwa seseorang tidak menerima gagasan tersebut. Nah, perbaikannya bagaimana? Saya keberatan dengan gagasan saudara. Nah, seperti lanjut lagi di penjelasan, sehingga cukup ditulis sesuai perbaikannya. Nah, jadi di sini tidak boleh ya ada kata yang bermakna dua. Jadi harus jelas. Seperti syarat-syarat kalimat efektif. Lalu beralih ke soal nomor 2, yaitu untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Perbaikannya bagaimana? Untuk itu saudara kami persilahkan. Bagaimana penjelasannya? Kita bisa perhatikan pada bentuk waktu dan tempat pada soal yang belum diperbaiki. Di sana ada waktu dan tempat kami persilakan. Sementara secara logis waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Waktu dan tempat hanya bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar kalimat ini tidak membuat kebingungan, kita ubah saja waktu dan tempat itu menjadi lebih simpel. Kita bisa mengubah menjadi kata saudara seperti yang sudah ada di perbaikan. Nah, satu lagi yang bisa diganti dengan bapak atau nama si yang akan menyampaikan sesuatu. Jadi kita bisa ganti dengan namanya sendiri, dengan jabatannya, sehingga itu tidak akan itu akan membuat kalimat lebih logis dan lebih jelas. Jadi sudah diperlihatkan bagaimana perbaikannya di sini. Nah, terus ada lagi yang keliru di soal nomor 2 ini, yaitu pada kata persilahkan.
ini agak keliru karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku tersebut yang benar adalah sila. Tidak ada huruf H-nya. Jadi langsung saja ini sudah diubah jadi menjadi persilakan. Nah, itu dia soal nomor 2. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat yang belum benarnya adalah untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan. Apa kira-kira yang keliru dari sini? Kita bisa memperhatikan dari bentuk mempersingkat waktu. Itu kurang logis karena waktu tidak bisa disingkat, melainkan waktu hanya bisa dimanfaatkan, dihemat. Jadi sesuai dengan perbaikannya, yang benar adalah untuk menghemat waktu, acara kita lanjutkan. Atau bisa juga dengan kalimat alternatif lain, untuk memanfaatkan waktu, acara kita lanjutkan. Oke, saya kira sudah jelas. Soal nomor 4, ada kalimat yang belum efektif, yaitu pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Nah, sekilas jika kita lihat dari kalimat ini tidak ada yang aneh dan masih sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, baik di artikel maupun dimanapun, dan kita masih mengira bahwa kalimat ini masih dibenarkan. Namun kalau ditelaah lebih dalam lagi, sesuai dengan penjelasannya, kita bisa lihat di sini, berdasarkan makna kalimat asli, yang berhasil adalah polisi, bukan pencuri. Jadi penempatan subjek pada kalimat tersebut kurang pas, karena di sini subjek polisi yang kata kerjanya aktif atau predikatnya aktif, yaitu predikat berhasil. Nah, seperti di kalimat aslinya itu pencuri dulu yang dipaparkan. Jadi itu pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Jadi itu mengindikasikan bahwa si pencurinya yang berhasil. Padahal arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah polisinya yang berhasil. Lalu dari penjelasan kedua juga, jenis kata tidak setara. Kata berhasil berimbuhan ber dan merupakan kata kerja aktif. Sedangkan ditangkap mendapatkan imbuhan di dan merupakan kata kerja pasif. Lalu kita ini bisa digeser posisinya, perbaikannya menjadi polisi berhasil menangkap pencuri. Lalu next, soal nomor 5. Tolong, saya mau diperkosa. Itu ada kesalahan, sebenarnya kalimat aslinya itu ada tanda serunya ya di belakang kalimat paling belakang. Lalu di sini perbaikannya, tolong tanda seru, saya mau titik-titik. Nah, untuk penjelasannya bagaimana? Kita bisa melihat di sini, untuk penggunaan tanda serunya kurang tepat. Seharusnya tanda seru ditempatkan setelah kata tolong, karena kata tolong adalah kata perintah. Sementara saya mau diperkosa adalah kalimat pernyataan. Jadi juga ada penjelasan lain, ada tanda koma, ini tidak perlu diisi untuk penghematan. Next, soal ke-6. Kita harus bekerja keras mengejar ketertinggalan. Sering digunakan pada pidato-pidato. Sekilas kita melihatnya benar, namun ternyata lagi-lagi ada kekeliruan. Perbaikannya bagaimana? Kita harus bekerja keras mengatasi ketertinggalan. Perbedaan dari yang sudah diperbaiki dan belum diperbaiki hanya ada pada katanya. Ada kata yang belum itu ada kata mengejar, sementara yang sudah diperbaiki ada kata mengatasi. Lalu bagaimana perbaikannya? Bagaimana penjelasannya? Kita bisa melihat bentuk mengejar ketertinggalan tidak logis karena ketertinggalan tidak kita kejar. Kita tidak mengejar untuk tertinggal, namun diganti dengan mengatasi karena kita mencari solusi. Nah, jadi kalau ini untuk kalimatnya diganti dengan yang mungkin ini terdengar logis, namun kalau diganti dengan kata yang lain akan berbeda maknanya. Jadi untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan. Lalu saya kira itu sudah jelas. Lalu soal nomor 7,
sekaligus soal terakhir. Kedua pasangan itu saling berpelukan. Biasa kita dengar. Namun perbaikannya sangat simpel menjadi pasangan itu berpelukan. Penjelasannya bagaimana? Nah, bentuk kedua pasangan itu tidak hemat karena pasangan sudah berarti dua orang. Kemudian bentuk saling berpelukan tidak hemat karena berpelukan sudah berarti saling. Jadi cukup ditulis salah satu. Nah, bisa ditulis saling saja dan menjadi kalimat kedua pasangan itu saling pelukan, atau bisa juga diganti menjadi kedua pasangan itu berpelukan. Nah, jadi itu yang kiranya keliru dan itu salah satu contoh perbaikan kalimatnya. Namun masih banyak ada perbaikan kalimat yang lain. Nah, terima kasih. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, ada quotes of the day. Jadi hidup harus seperti kalimat efektif, singkat, padat, jelas, terarah, dan logis. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih sudah memperhatikan.